Selamat pagi Kakak Jacqueline. Selamat pagi Kakak Vita. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Saya luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita angkat satu pujian yang berkata, Selamat pagi Bapa. Oke adik-adik, pada saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami akan memulaikan ibadah online sekolah minggu. Berkati ibadah kami, hanya di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih tetap dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata segala puji syukur. Kami mau
Pada saat ini kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman anak. Pengakuan iman anak. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anak Allah juru selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Hormat bagi Allah Bapa. Adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang semuanya duduk yang manis. Dengan sikap berdoa, bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, mari bersama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan, atas anugerah hingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu masih boleh dapat berkumpul untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah menjaga kami di sepanjang minggu yang telah kami lewati hingga pada minggu hari ini. Kami semua boleh beribadah di rumah masing-masing. Bapa, pada pagi hari ini berdoa buat anak-anak dalam sekolah mereka Bapa, dalam pendidikan mereka. Saat ini dalam sekolah di rumah masing-masing Bapa, melalui sekolah online, kiranya Engkau memberkati, melindungi, biarlah apapun pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, itu semua boleh diserap dengan baik, dan kami anak-anak boleh dapat menerima dengan baik. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau memberkati kami dalam pendidikan kami dan masa depan kami. Pada pagi hari ini juga Bapak, kami mau berdoa buat orang tua kami, mama papa dalam pekerjaan mereka. Kiranya Engkau memberkati, melindungi usaha pekerjaan mereka. Kiranya Bapa, mereka boleh menjadi orang tua yang baik kepada kami dan boleh mendidik kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini juga kami mau berdoa buat gereja kami, di mana kami bergereja Bapa, GKI Gorontalo. Kiranya Engkau memberkati gereja ini Bapa. Biarlah gereja ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang banyak. Dan biarlah Bapa, melalui pelayanan gereja ini boleh banyak jiwa yang terpanggil untuk percaya kepada Engkau. Berdoa Bapa buat hamba Tuhan yang melayani, kiranya Engkau memberkati dalam keluarga dan dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Berdoa juga buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini Bapa. Berkati buat para pemimpin, buat Pak Presiden, Wakil Presiden, beserta jajaran, kiranya Engkau memberkati dalam mereka memimpin dan menyertai bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semuanya kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
dan telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, pada saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, Aku diberkati. Doa persembahan akan dibawakan oleh adik Angel Rondengan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkatilah persembahan ini untuk gereja kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, pada saat ini mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya itu mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, Yesus sayang padaku. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah masing-masing, agar kami dapat berkonsentrasi dengan baik untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab. Silakan adik-adik membuka Alkitab masing-masing di rumah. Untuk yang sudah bisa membaca, ikut bersama-sama kita membaca firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-26. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini.
Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka beberapa kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Hari ini kita belajar bahwa kuasa roh jahat dapat dikalahkan dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu Paulus dan Silas diganggu oleh karena ada seorang petenung, seorang yang hidupnya tidak mengenal Allah. Dia mengikuti Paulus kemanapun Paulus melayani. Ketika Paulus merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ini, Paulus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kuasa setan yang ada dalam diri wanita itu, dalam diri perempuan itu terlepas. Yang kedua yang kita pelajari hari ini, bahwa di dalam puji-pujian kepada Allah ada kuasa yang membebaskan. Waktu Paulus dan Silas dibawa ke dalam penjara, kemudian dipasung dengan kuat tangan dan kaki mereka. Pada tengah malam, mereka menyanyikan pujian dan mereka berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Sendi-sendi penjara terbuka, belenggu mereka terlepas. Paulus, Silas, dan juga semua orang tahanan terlepas dari belenggu-belenggu mereka. Kita belajar bahwa di dalam pujian, di dalam doa kita, kuasa Tuhan bekerja bagi kita. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut. Kalau ada kuasa kegelapan yang mengganggu, kita doakan dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus berkuasa. Dan kalau kita sedang takut, kita sedang dalam rasa yang tidak enak, tidak nyaman, ada perasaan yang membuat kita
khawatir, gelisah, mari kita berdoa kepada Tuhan. Seperti Paulus dan Silas, ketika menyanyikan pujian dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan membebaskan mereka. Nah, adik-adik, di dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan Yesus menyatakan kuasanya bagi kita. Kita menyanyikan satu pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Mari kita belajar terus untuk menyanyikan pujian dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena nama Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, agar dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, kami belajar untuk berharap berdoa kepada Tuhan. Karena nama Tuhan Yesus berkuasa menolong kami, menyembuhkan kami, menghilangkan ketakutan kami, dan membawa kami kepada sukacita. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati semua anak-anak sekolah minggu. Kami mengucap syukur menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita semua boleh dapat beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semuanya bangkit berdiri, bersama-sama kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Semua lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Pagi ini kami sudah boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, beri kesehatan, kekuatan, berkati papa mama, berkati kakak adik kami. Berkati agar minggu depan kami dapat kembali beribadah online. Kami berdoa supaya
pada bulan Januari tahun 2021 kami dapat kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu di gereja kami. Berkati juga untuk perayaan Natal sekolah minggu kami pada tahun ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati agar kami juga dapat bersukacita dalam ibadah sekolah minggu, ibadah Natal sekolah minggu bersama-sama dengan Papa Mama. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita